dari orang yang dibully, dia bisa menjadi seorang Perdana Menteri. Bagaimana kisahnya? Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, seperti yang kita ketahui dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, bahwa seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk pengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, saudara-saudari, seluruh kisah yang ditulis dalam Alkitab itu bermanfaat untuk 4 hal ini, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi bukan hanya untuk memenuhi Alkitab, membuat Alkitab jadi tebal, bukan. Tetapi semuanya itu harus bermanfaat bagi kita semua. Saudara-saudari, hari ini, khususnya orang-orang muda, pasti memikirkan, wah, saya ingin menjadi orang yang sukses, saya ingin menjadi orang yang berhasil, tapi saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan saya nggak tahu bagaimana saya harus bertindak. Saudara-saudari, hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah kisah di dalam kitab Kejadian, khususnya dari pasal 37 sampai dengan pasal yang ke-50. Mungkin kalau saudara-saudari waktu sekolah minggu pernah mendengar kisah tentang Yusuf. Sangat menarik, saudara-saudari. Sebelum kita melihat apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini, saya ceritakan dulu kira-kira gambaran singkat dari kisah ini. Saudara-saudari, dalam pasal 37 ayat yang kedua dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ayat 4, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saudara-saudari, ayat ini kita lihat bahwa bapaknya Yusuf dan saudara-saudaranya itu lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya yang lain. Karena itulah maka saudara-saudaranya itu membenci Yusuf. Akhirnya, saudara-saudari, singkat cerita, karena saudara-saudaranya itu membenci Yusuf, maka dia itu jadi sering dibully. Sampai akhirnya di pasal 37 ayat 24 dikatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Jadi saudara-saudaranya itu benci kepada Yusuf. Dan seperti kita ketahui juga di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11, Yusuf itu juga menceritakan bahwa dia ada sebuah mimpi, yang mana dalam mimpi itu saudara-saudaranya, ayahnya, ibunya itu menyembah si Yusuf. Nah, bagaimana saudara-saudara itu nggak makin benci sama Yusuf kan? Akhirnya karena hal ini, si Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai dibuang ke sumur pada saat itu. Nah, lalu setelah dibuang ke sumur, kan tadinya mau dibunuh tapi tidak jadi, akhirnya dibuang ke sumur. Lalu mereka menjual si Yusuf ini kepada seorang Midian yang sedang lewat pada saat itu, dan jubahnya Yusuf itu dilumuri sama darah, lalu diberitahukan ke Yakub bahwa Yusuf sudah mati. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir, dijual juga kepada Potifar, yaitu seorang pegawai tanah Firaun, kepala pengawal raja. Nah, pada saat Yusuf bekerja di rumahnya si Potifar, Yusuf ini tuh kerjanya bagus, Yusuf ini kerjanya baik lah. Di dalam pasal 39 ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf sertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasaan Yusuf. Wah, saudara-saudari, kita melihat Yusuf itu pekerjaannya selalu berhasil karena Allah menyertai dia dan dia sangat dipercaya oleh tuannya. Dan pada suatu ketika istri dari tuannya itu menggoda si Yusuf, tapi Yusuf itu tidak tergoda. Akhirnya dia pada saat ingin digoda, pada saat tidak ada orang di rumah, dia memutuskan untuk lari keluar. Jadi dia kabur, dia tidak mau sampai dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara-saudari, karena dia kabur, lalu jubahnya Yusuf itu dipegang sama istri tuannya itu, maka difitnahlah Yusuf ini. Kiranya Yusuf yang mau macam-macam. Nah, singkat cerita, karena Yusuf ini difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini pun dia juga dipercaya oleh kepala penjara itu, saudara-saudari. Pasal 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Wah, saudara-saudari, dimanapun, di rumah Potifar, baik di dalam penjara, Yusuf pekerjaannya bagus. Allah terus menyertai Yusuf. Sampai suatu ketika dia juga menafsirkan mimpi-mimpi dari orang di sana, yaitu ada juru minuman dan juru roti Raja Mesir di sana. Dia menafsirkan mimpinya dan benar juga. Tapi waktu itu Yusuf berpesan sama orang yang dia tafsirkan mimpinya, si juru minuman yang akan bernasib baik begitu kan. Dia bilang kalau misalkan sudah keluar, sudah bebas, tolong ingat Yusuf gitu. Nanti Yusuf itu bisa keluar dari penjara. Nah, tetapi di dalam ayat pasal 40 ayat 23 dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Wah, saudara-saudari, dia sudah menafsirkan mimpinya si juru minuman itu sudah bernasib baik dan dikembalikan kepada jabatannya sebagai kepala juru minuman
minuman raja, tetapi dia tidak diingat oleh kepala juru minuman itu. Sampai pada pasal 41 ayat 1 dikatakan sampai 2 tahun lamanya. Baru si Firaun tuh bermimpi, dia bermimpi sesuatu yang rumit, tidak ada satupun di Mesir yang bisa menafsirkan mimpi itu. Sampai akhirnya si kepala juru minuman tuh baru ingatlah dia sama si Yusuf. Barulah Firaun meminta untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara. Lalu singkat cerita, Yusuf menceritakan segala yang menjadi arti dari mimpi Firaun pada saat itu. Wah, pada saat itu Raja Firaun sangat senang dengan apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Sehingga pada saat itu Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Menjadi orang kepercayaannya untuk mengurus 7 tahun kelimpahan di Mesir dan 7 tahun kelaparan. Bahkan pada saat itu sampai seluruh dunia kekurangan makanan, hanya di Mesir yang ada makanan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudari, kira-kira kurang lebih singkatnya ceritanya seperti itu. Kalau saudara-saudari ada waktu lebih, silakan saudara-saudari baca di dalam Kejadian dari pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50. Sangat menarik kisah mengenai Yusuf ini. Saudara-saudari, apa yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf ini? Saudara-saudari, yang pertama kita pelajari dari kisah Yusuf ini, dia adalah orang yang selalu percaya pada Tuhan. Dia tidak pernah melawan dan dia tidak pernah egois, saudara-saudari. Karena dia percaya bahwa Tuhan terus menyertai dia. Dan benar, Tuhan benar-benar menyertai dia. Dan apapun, segala halangan, segala masalah yang dia lalui, itu tidak membuatnya menjadi putus asa. Tidak membuatnya menyalahkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia tetap maju di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, setiap hal yang Tuhan aturkan, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu hanya ada satu tujuannya, membuat kita bisa naik level. Saudara-saudari, kita pasti semuanya pernah sekolah. Kalau sekolah itu ada yang namanya ujian. Apa tujuan dari ujian? Bukan mempersulit kita, bukan ngerjain kita. Tetapi ujian tujuannya supaya kita naik kelas. Setelah kita naik kelas, apakah selesai? Tidak. Ada ujian yang lebih susah lagi. Lalu tujuannya untuk apa? Supaya kita naik kelas lagi. Setelah kita naik kelas, apa? Ada ujian lagi. Tujuannya supaya kita naik kelas lagi, naik kelas lagi, naik kelas lagi. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita tidak pernah lulus. Karena kalau kita lulus, ya kita artinya sudah terangkat, sudah bersama dengan Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan ini, saudara-saudari, kita berada di dalam satu gelanggang pertandingan. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, hidup kita adalah satu perlombaan. Hidup kita adalah satu pertandingan. Saudara-saudari, kita bukan bertanding untuk saling berkompetisi. Tapi saudara-saudari, kita bertanding supaya kita bisa mencapai satu standar, suatu level yang mana kita bisa mencapai satu kematangan yang memampukan kita, yang membuat kita layak untuk bisa meraja bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita tidak mencapai level ini, maka pada saat Tuhan datang nanti, kita dianggap tidak layak dan kita harus menjalani yang namanya pendisiplinan. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudari, kalau kita tidak mencapai standar ini, maka kita harus ada satu pendisiplinan dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudari, bukankah sayang kalau misalkan kita sudah hidup, mungkin kita hidup, puji Tuhan, kalau panjang umur bisa 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, kalau kita tidak baik-baik berjuang, saudara-saudari, kita harus menanggung pendisiplinan selama 1000 tahun. Bukankah perbandingannya ini cukup kontras, saudara-saudari? Karena itu, saudara-saudari, hari ini selagi masih ada kesempatan, kerjakanlah keselamatan, berjuang melalui setiap pencobaan, melalui setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan kita naik level, naik level lagi, sampai akhirnya kita bisa meraja bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari, coba bayangkan kalau Yusuf pada saat dia digoda oleh istri Potifar, dia tergoda, dia mau mengikuti godaan istri Potifar pada saat itu. Mungkin dia hanya sebatas akan menjadi suaminya dari istri Potifar aja mungkin, atau dia akan menjadi apapun. Yang pasti kalau misalkan dia pada saat itu memutuskan untuk menerima godaan itu, mungkin dia tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dan kalau dia tidak dimasukkan ke dalam penjara, artinya dia tidak bisa menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudari, ini menyambung dengan poin kedua yang harus kita perhatikan dalam kisah Yusuf ini, yaitu menjauhi nafsu orang muda. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara-saudari, perkara nafsu orang muda itu tidak selalu sesuatu yang vulgar atau
sesuatu yang secara moral tidak baik. Sesuatu yang secara moral baik pun, yang mungkin bagi orang dunia tidak masalah, itu juga bisa dikatakan sebagai nafsu orang muda. Misalkan contoh, apabila ada orang muda yang dia mungkin tidak usah kecanduan narkoba, tidak usah kecanduan hal-hal lain, tapi dia kecanduan games, kecanduan sosial media, kecanduan apapun yang membuat dia jauh dari Tuhan, itulah nafsu orang muda. Atau hal-hal yang lain yang dikejar. Bahkan mungkin hari ini orang dewasa pun mungkin banyak yang mengejar mimpi, mengejar kesuksesan, mengejar kekayaan yang menjauhkan dirinya dari Tuhan. Itulah nafsu orang muda. Hal itulah saudara-saudari yang perlu kita jauhi. Apa yang harus kita kejar? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Artinya saudara-saudari, kita harus mengejar hal-hal tersebut bersama-sama dengan orang dalam hidup gereja. Karena itu sangat penting. Hari ini kita perlu tetap menjaga kehidupan gereja kita. Sehingga saudara-saudari dengan demikian kita dapat terhindar dari segala nafsu orang muda. Kita dapat terhindar dari segala hal yang mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara-saudari, perkara menjauhi ini dalam bahasa aslinya itu adalah seperti flee atau lari, kabur saudara-saudari. Artinya kita jangan main-main dengan hal itu. Kita jangan coba-coba mendekati hal itu. Karena itu seperti kita kalau misalkan ya, kita itu sedang berada di atas tebing misal. Lalu ada orang di bawah yang mau kita tolong gitu. Menurut saudara-saudari lebih mudah kita angkat dia ke atas atau dia yang tarik kita ke bawah. Pasti kan lebih mudah dia yang tarik kita ke bawah saudara-saudari. Jadi saudara-saudari, kalau misalkan memang bukan dorongan dari Tuhan, misalkan kita mungkin beralasan, wah kita mau pergi ke sini, kita mau pergi ke klub ini, atau kita ingin pergi ke tempat yang atau suatu komunitas yang isinya orang-orang yang main game, orang-orang yang mabuk-mabukan, atau komunitas perjudian. Mungkin kita berpikir, wah ini kan supaya kita bisa membawa orang tersebut bisa kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau misalkan kita belum yakin iman kita sekuat itu, lebih baik kita jangan. Kita jauhi. Saudara, firman Tuhan mengatakan jauhi, flee, lari. Sehingga saudara-saudari dengan demikianlah itu akan menjaga kita tetap maju di hadapan Tuhan, sehingga saudara-saudari kita dapat tetap bertumbuh dan hidup kita tetap diperkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudari ingat ya, yang pertama percaya bahwa setiap hal yang Tuhan aturkan bagi kita, setiap pencobaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan terus menyertai kita dan membawa kita terus naik level. Dan yang kedua, jauhi nafsu orang muda. Dan untuk berpegang kepada dua hal ini saudara-saudari, kita perlu terus menjaga persekutuan kita dengan Tuhan dan juga persekutuan kita dengan saudara-saudari di dalam gereja. Karena itu sangat penting untuk kita bisa berdoa setiap hari, saat teduh setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, dan tetap berada dalam perhimpunan-perhimpunan gereja. Itulah yang menjaga kita dari kondisi dunia hari ini. Saudara-saudari, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang jauh ke depan. Jangan memikirkan hanya perkara yang kesenangan hari ini saja. Kesenangan hari ini mungkin bertahan hari ini saja, tapi mungkin berdampak buruk untuk masa depan kita. Tapi saudara-saudari, kalau misalkan kita memikirkan untuk masa depan kita ke depan, bahkan tidak hanya sampai kita tua, kita perlu juga memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah kita meninggal. Karena kehidupan kita setelah kita meninggal ditentukan oleh bagaimana kondisi kerohanian kita hari ini. Karena tubuh kita sementara, tetapi roh kita kekal. Karena itu, jangan hanya perhatikan tubuh kita, jangan hanya perhatikan jiwa kita, juga perhatikan roh kita. Karena roh kita yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap pengaturan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Tuhan, aku mau menjadi orang yang terus percaya kepadamu. Percaya bahwa setiap pengaturan Tuhan membuat aku bisa naik level, membuat aku bisa semakin maju di hadapanmu. Juga dapatkan aku Tuhan, bahwa aku bisa menjauhi nafsu orang muda dan juga tetap di dalam kehidupan gereja. Sehingga aku bisa terus bertumbuh di dalam dirimu dan kelak aku dapat meraja bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, sehingga semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui bagaimana bisa berhasil, kita bisa sukses seperti Yusuf. Saudara-saudari, apabila setelah menonton video ini Anda ada satu perasaan untuk ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, atau mungkin Anda ingin memiliki satu kelompok atau satu komunitas rohani, tetapi Anda bingung harus cari di mana, saudara-saudari, silakan menghubungi saya melalui email di sini. Apabila memungkinkan, saudara-saudari, kita bisa membentuk kelompok. Tapi kalau misalkan tidak, mungkin saya juga bisa mengarahkan saudara-saudari kepada kelompok-kelompok yang ada di seluruh Indonesia yang terdekat dimanapun saudara-saudari berada, bisa saya bantu untuk hubungkan ke komunitas rohani yang ada di sana. Amin, saudara-saudari, saya tunggu emailnya. Tuhan Yesus memberkati.